5 pilar diabetes mellitus adalah prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh para penderita untuk mengontrol kadar gula dalam darah, sehingga mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dirinya atau disebut dengan self-care management. Berikut penjelasan 5 pilar diabetes mellitus diantaranya. Pengaturan makan memiliki prinsip 3J, yaitu jadwal, jumlah, dan jenis. Mengikuti jadwal makan yang tepat dan teratur, seperti sarapan pukul 7, snack pagi pukul 10, makan siang pukul 12, snack sore pukul 15, dan makan malam pukul 19. Mengatur jumlah porsi makanan yang akan dikonsumsi dihitung mulai dari jumlah kalori, maksimal 1.500 kalori per hari. Penderita diabetes mellitus dapat dikatakan telah memiliki pola makan yang baik apabila telah membatasi asupan karbohidrat, mengurangi makanan tinggi lemak jenuh atau kolesterol, membatasi konsumsi gula dan garam, serta mengkonsumsi makanan tinggi serat. Memilih jenis bahan makanan yang tepat adalah langkah penting, karena tidak ada satupun makanan yang menyediakan seluruh zat atau gizi yang diperlukan tubuh. Oleh karena itu, kekurangan zat atau gizi tersebut harus diatasi dengan memilih jenis makanan lain yang dapat melengkapi kebutuhan nutrisi tubuh. Pemilihan jenis makanan untuk penderita diabetes menggunakan alat bantu berupa bahan makanan penukar atau yang disingkat dengan BMP. Terbagi menjadi 7 kelompok, memiliki jumlah yang sama, sehingga satu sama lain dapat saling menukar. Demikian penjelasan peraturan makan untuk mengantisipasi diabetes mellitus. Aktivitas fisik untuk mengantisipasi diabetes mellitus. Aktivitas fisik teratur 3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit. Aktivitas fisik dapat membantu dalam penyerapan glukosa darah untuk penyaluran ke otot. Pada saat otot berkontraksi, permeabilitas membran terhadap glukosa meningkat. Sehingga saat otot berkontraksi akan bertindak seperti insulin. Maka saat beraktivitas resistensi, insulin berkurang. Juga dapat mencegah kegemukan dan pengeroposan tulang. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan seperti jalan kaki, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Aktivitas fisik dapat disesuaikan dengan umur dan kondisi kesegaran jasmani. Perlu dibatasi atau jangan terlalu lama melakukan kegiatan yang kurang gerak seperti menonton televisi. Sebelum melakukan aktivitas fisik, perlu memperhatikan kadar gula darah. Apabila kurang dari 100, maka perlu mengkonsumsi karbohidrat terlebih dahulu. Apabila gula darah lebih dari 250, maka aktivitas fisik harus ditunda terlebih dahulu. Demikian penjelasan aktivitas fisik atau olahraga untuk mengantisipasi diabetes mellitus. Pemeriksaan mandiri kadar gula darah untuk mengantisipasi diabetes mellitus. Pemeriksaan mandiri kadar gula darah dilakukan untuk mengontrol gula darah dan tentunya harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan tenaga kesehatan. Kondisi yang mengharuskan untuk segera melakukan pengecekan gula darah yaitu badan gemetar, keringat dingin, detak jantung yang cepat, mengalami perubahan gaya hidup seperti memulai atau menghentikan obat-obatan tertentu, dan mengubah pola makan serta aktivitas fisik. Indikasi pemeriksaan gula darah yaitu mengevaluasi terjadinya resiko komplikasi, mengetahui apakah makanan atau obat-obatan dan aktivitas fisik dapat mempengaruhi kadar gula darah. Langkah-langkah pengecekan kadar gula darah yaitu siapkan alat pengecek gula darah. Cuci tangan sampai bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Masukkan jarum pada perangkat lancing seperti alat yang berbentuk pulpen. Masukkan strip test ke meteran glukosa. Usap ujung jari menggunakan alkohol swab. Tusuk ujung jari menggunakan lancing yang sudah berisi jarum. Setelah darah keluar, letakkan setetes darah pada strip dan tunggu hasilnya sekitar 10 detik. Lalu angka yang menunjukkan kadar gula darah akan muncul. Usap jari dengan alkohol swab agar bersih dari sisa darah dan bereskan kembali alat, lalu buang jarum dan strip pada tempat sampah medis.
Demikian penjelasan pemeriksaan mandiri kadar gula darah untuk mengantisipasi diabetes mellitus. Terapi medis. Berupa obat-obatan yang harus dikonsumsi secara rutin, dapat berupa oral atau diminum, maupun suntik atau insulin. Pasien yang hanya mengkonsumsi obat oral seperti metformin yang diminum setelah makan dan obat glibenclamid yang diminum sebelum makan, lalu ada juga akarbos yang diminum di saat pertengahan makan. Maka, harus diminum tepat waktu dan rutin sesuai dengan anjuran dokter. Apabila tidak diminum secara rutin, maka gula darah tidak akan terkontrol dengan baik. Selain dengan terapi obat berupa oral, maka dapat menggunakan terapi insulin yang diberikan kepada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang baru terdiagnosa dengan hasil ABA1C-nya lebih dari 9%, atau gula darah puasanya lebih dari 250 mg per dl dan gula darah sewaktunya lebih dari 300 mg per dl yang disertai dengan adanya penurunan akut pada tubuh yang dapat mengakibatkan gejala jangka panjang. Juga, pemberian insulin dapat dilakukan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang apabila tidak cukup mengontrol gula darah hanya dengan pemberian obat oral saja. Pasien yang terapi medisnya disertai dengan pemberian insulin maka harus memperhatikan beberapa hal, seperti lokasi penyuntikan insulin pada area lengan atas kiri dan kanan, bokong kiri dan kanan, perut, dan area paha kiri dan kanan. Mengapa pada area tersebut? Karena pada area tersebut banyak mengandung lemak yang membuat penyerapan insulin lebih maksimal. 4 area penyuntikan seperti gambar di bawah ini. Demikian penjelasan terapi medis Untuk mengantisipasi diabetes mellitus. Pendidikan kesehatan perawatan kaki. Perawatan kaki pada pasien diabetes mellitus meliputi Bersihkan kaki setiap hari dengan air bersih dan sabun mandi. berikan pelembab atau lotion pada daerah kaki yang kering agar kulit tidak menjadi retak. Tetapi jangan pada sela-sela jari kaki karena akan menjadi lembab dan menimbulkan jamur. Gunting kuku kaki secara lurus, mengikuti bentuk normal jari kaki, tidak terlalu dekat dengan kulit. Kemudian, kikir agar kuku tidak tajam. Pakai alas kaki sepatu atau sendal untuk melindungi kaki agar tidak terjadi luka. Gunakan sepatu atau sandal sesuai dengan ukuran kaki. Periksa alas kaki sebelum dipakai apakah ada kerikil, benda-benda tajam seperti jarum, duri, atau sebagainya. Periksa kaki apakah terdapat tanda radang seperti adanya kemerahan, bengkak, nyeri, dan sulit untuk digerakkan. Bila ada luka kecil, obati luka dan tutup dengan kain atau kasa bersih. Demikian penjelasan pendidikan kesehatan perawatan kaki untuk mengantisipasi diabetes mellitus.